tap the screen to access video control. Jadi gue kayak mendingan komen dulu ya. Komen cerita me plus suami ya, will post this on YouTube ya. Terus di pin nggak, gimana caranya? Gimana caranya? Ntar gue nggak berhasil. Ada swipe atau apa kali? Swipe. Biasanya gue pencet terus. Pencet lamaan gitu. Iya, bentar. Nggak bisa. Do it. Mungkin dari lu kali, lu bisa kali? Nggak bisa. Kayak people bisa help me pin this kali. No, how can someone else help you pin? Oke, jadi aku mau cerita tentang bagaimana aku sama suami ketemu. Terus di gitu aku mau save video ini. Habis itu aku mau upload ke YouTube. Jadi kalau setiap kali ada orang yang nanya, ceritain dong tentang gimana Cici ketemu sama suami bla bla bla. Ceritain dong tentang I can't pin it. gimana dulu pas suami ngejar Cici, gimana, apa yang Pak Bambang lakukan sehingga Cici bisa mau sama dia atau apa gitu. Jadi aku bakalan suruh dia langsung ke YouTube aja untuk lihat ini. Cuman aku masih belum bisa ngepin message aku yang ini. Aku nggak tahu kenapa. Coba dong, tolong dong Ray, gimana sih? Lu nggak bisa gitu dari HP lo tau? Enggak, ngomong di sini. Ya udah, mungkin aku langsung cerita aja kali apa gimana ya. Hai. Not this. Enggak, itu langsung tinggal kayak biasanya diklik lama terus dia kayak bisa pin gitu. Iya, tapi ini nggak bisa. Ya udahlah, anyway. We could be wasting jadi like mungkin 5 kalian minutes trying to pin. apa sih anak Mam Elis maksudnya? What the frick? Siapa David, siapa Gigi, apa sih maksudnya? No idea. Oh, maksudnya siapa yang mirip David, siapa yang mirip Gigi. Oke, aku cerita dulu. Kalau Cici aku mau udah tahu kisahnya gimana. Jadi ini tuh aku yang harus cerita dulu karena ceritanya tuh back to when I was kayak TK. Jadi waktu aku TK, benar-benar waktu itu TKB, TKC ya. Dari aku TKB, aku tuh ada kayak temen main. Perlu diomongin inisialnya nggak sih? Udah, inisialnya H ya. Inisialnya H, anak cowok, orangnya kayak gendut, cabi. Pokoknya dia tuh kayak temen main aku, temen deket aku banget. Terus kan kayak mama kita tuh kan sering kayak namanya anak TK kan sering ditungguin di sekolah kan. Jadi mamanya sama mama aku tuh kayak temenan kayak sama ibu-ibu di sekolah aja sih, bukan temen deket gimana, tapi kayak tiap hari ketemu dan segala macam. Terus kebetulan dia itu punya suster juga. Jadi kebanyakan yang kayak ngurusin tuh pasti kayak susternya. Dan susternya tuh juga kayak demen banget sama aku. Terus lama-kelamaan karena deket dan berjalan waktu, aku tuh kayak sering main ke rumahnya juga. Terus kayaknya mamanya juga ada main tenis bareng sama mama aku. Dan pokoknya intinya deket sampai in a way kalau kita kemana-mana tuh kita gandengan. Jadi aku sama si H ini tuh gandengan gitu. Terus karena kita kayak masih kecil, jadi kita suka kayak diejek-ejek lah gitu. Emang kita like each other, dalam arti mungkin anak TK belum ngerti ya apa sih cinta, apa sih kayak like segala macam. Kita sih nggak ngerti, tapi kayak kita benar-benar deket dan we enjoy each other company gitu. Kayak benar-benar teman deket banget, we like each other lah gitu. Terus sampai in a way kayak kita tuh saking deket ya, kayak susternya, mamanya mama aku, atau kayak teman-teman atau mama-mamanya teman-teman yang lain itu suka banget kayak ya kita gandengan kemana-mana, terus kayak disuruh cium gitu, ntar dia kayak cium pipi aku segala macam. Jadi basically this person adalah orang pertama yang cium pipi aku. Dan emang seperti kayak pacaran, anak TK pacaran gitu loh. Yang anak TK pacaran tapi ya nggak ngapa-ngapain gitu, nggak ada kayak telepon-teleponan atau kayak bucin-bucinan, nggak ada. Cuman kayak di sekolah kemana-mana bareng, gandengan, istirahat, main apa segala macam selalu bareng. Terus gitu kayak cium pipi, kayak gitu-gitulah, sekedar kayak begitu aja. Terus akhirnya this person, si H ini dia SD pindah ke sekolah lain.
Nah, dia pindah ke sekolah lain, tapi throughout my days ini ada cici aku juga gitu di sini. Jadi kayak kalau misalnya aku suka sama orang gitu ya, itu pasti tipenya tuh tipe si H gitu loh, yang kayak cabi, gendut segala macam. Dan di keluarga aku tuh pasti kayak yang kayak, kok lu kayak demennya sama kayak tipe-tipe si H sih, kayak gitu. Terus kayak pokoknya selalu sampai aku gede gitu, sampai aku gede tuh di keluarga aku tuh selalu inget banget sama si H ini gitu. Kayak mereka tuh bahkan sampai ngomong, gue tau lah tipenya Alice, tipe si Alice tuh si H itu gitu, which is kayak temen pacar aku TK ini gitu kan. Jadi walaupun kayak kita udah gak pernah ketemu lagi dari TK, TKB, TKC itu, tapi sampai aku dewasa pokoknya ya si H ini terus ada di kehidupan aku gitu. Dan emang true enough, kalau misalnya aku ditanya emang dia tipe aku gitu, yang kayak cabi, yang ya gitulah, yang putih gendut kayak gitu, yang kayak begitulah, yang kayak tipe bos-bos gitulah. And then ya udah akhirnya berjalan waktu, ya of course I date people, aku pacaran ada berapa orang ya, tunggu 1, 2, 3, udah aku pacaran udah 3 kali. Terus one day jadi pacaran pertama itu aku yang nyakitin, aku yang putusin. Pacar kedua itu aku yang putusin juga. Jadi dulu tuh aku orangnya agak kayak kasar gitu loh ke cowok. Aku orang yang mungkin spoiled, yang kayak kurang bisa appreciate people kayak gitu-gitu. Jadi kayak aku suka take things for granted juga. Jadi kayak aku semena-mena kayak gitu. Terus pacar aku yang ketiga itu bukan aku diputusin sih, emang putusnya ya putus gitu, tapi aku disakitin lah, dalam arti jadi pacar aku yang ketiga itu aku tuh beda 6 tahun sama dia, which is saat itu aku juga udah late 20s. Terus aku tuh kan kerja di BCA, aku kontrak 3 tahun. Nah dia tuh 6 tahun lebih tua dari aku, which is dia udah kayak mid 30s or something gitu. Terus dia yang kayak, aduh gimana nih, gue gak bisa gitu kalau kayak pacaran sama lu harus nunggu kayak lu selesai kontrak segala macem gitu. Padahal aku tuh maksudnya lumayan lah bisa dapet di posisi itu, gak semua orang bisa, gajinya juga lumayan. Maksudnya it's not an easy thing untuk ada di posisi aku saat itu di kerjaan. Terus karena seperti itu ya udah aku pikir ya udahlah, gue juga nggak terlalu suka kayak kerja kantoran juga, so I find a way gimana caranya aku quit from my work. Nyalain asir udah gitu akhirnya aku putus. Terus sempet kayak aku kayak mau belajar bantuin dia gitu. Terus kayak dia kasih aku kayak file Excel dia apa segala macam. Terus komputer dia tuh Mac, dan aku pada saat itu pakai Windows kan ya. Ya pakai Windows, nggak pakai Mac saat itu. Ini tuh kayak mid 2000 gitu. Terus aku kayak ada yang nggak ngerti gitu kan, pakai Mac kan beda sama pakai Windows. Kalau sekarang sih aku pakai Mac. Terus aku nanya dia gitu, ini gimana sih cara gini? Terus dia kayak nyeletuk gitu, kayak masa lu gitu aja nggak bisa sih? Apa sih yang lu bisa kayak gitu? Terus ya gitu, ya udah aku ngerasa kayak gila, gue kayak dihina gitu sama dia. Terus kayak ada attitude yang lain yang kayak merasa malah kayak semenjak aku nggak kerja, jadi kayak emang aku kerjanya kan aku jadi main saham full time kan pada saat itu. Terus kayak main saham full time, jam 4 market udah tutup, terus aku nge-gym segala macam, terus nungguin dia nyari gitu. Jadi kesannya kayak aku nungguin dia, terus dia kayak nggak menghargai aku gitu kan jadinya. Terus ya udah akhirnya dari situ ribut-ribut terus putus. Yaitu pacar aku ketiga. Nah dari pacar aku ketiga tuh aku single lumayan lama banget, karena mungkin itu pertama kalinya aku yang namanya disakiti orang gitu. Karena sebelumnya aku yang nyakitin orang. Aku single lumayan lama. Terus akhirnya pada suatu hari aku kondangan temen. Nah lucunya temen aku tuh gini nih, ini teman aku waktu SMP, dan aku gak pernah main bareng waktu SMP. Terus waktu kuliah aku juga gak pernah main bareng sama dia, dan gak deket. Pokoknya aku gak pernah main bareng sama teman aku ini. Terus kokonya itu somehow aku kenal karena kita satu kota di Seattle bareng. Tapi aku juga gak deket sama dia, cuman kayak sesama Indo tahu aja. Terus aku diundang gitu, dan acaranya tuh kayak makan meja, dan gak terlalu banyak orang yang diundang gitu. Terus ya udah aku makan meja tuh maksudnya kayak yang meja ya kayak bukan prasmanan gitu ya. Terus ya udah aku datang ke kondangan itu.
makan meja di kondangan itu. Pokoknya aku cuman di meja aku itu aku cuman kenal satu orang, inisialnya D. Dan aku nggak deket sama dia, cuman aku dulu satu kampus sama dia dan kita pernah organisasi. Aku dulu join ISAL, Indonesian Student Association di UDAP, dan dia tuh salah satu officer kayak aku gitu, tapi kita departemen yang berbeda. Kita nggak main bareng, kita know each other aja kayak gitu, satu organisasi lah, cuman nggak pernah kayak really kayak deket. Nah dia tuh sama satu cewek yang pada saat itu istrinya cantik. Terus duduknya tuh kayak seberangan aku di meja ini gitu. Yang lainnya, berapa orang lainnya aku sendiri, dia berdua, berarti kan 3, sisanya 7 orang tuh kita nggak kenal. Jadi in a way aku ditempatin di kondangan itu ya, aku terpaksa harus ngobrolnya sama dia doang gitu kan, yang duduk di seberang aku, karena he's the only person yang aku tahu gitu. Jadi karena seberang-seberangan gitu ya udah, jadi kok lu kenal sama si ini yang married gitu kan. Nah, dia juga nanya aku, oh ya gue kenal dulu, gue satu secondary sama dia, bla bla bla, terus gini terus somehow si inisial D itu dia nanya aku, lo lu dulu di Jakarta sekolahnya di mana gitu. Terus aku bilang, oh gue dulu di Jakarta, gue TK di Tarki sampai gue SD, abis itu gue ke Singapura, gue SMP di Singapura secondary school. Terus bilang, oh lu anak Tarki, lu kenal gak sama si H? Dia nanya aku. Nah untuk kalian yang nyimak dari awal gitu, ini si H ini benar-benar temen aku TK gitu loh, temen aku TK, dan saat itu aku udah hampir 30 tahun ya. Terus tiba-tiba dia nanya aku, lu kenal gak si H? Terus aku bilang, ya kenal dong. Aku bilang gitu, ya obviously kenal, itu my first kiss kan gitu, walaupun di pipi tapi it's my first kiss. Dan throughout my days, bertahun-tahun sampai aku gede, di keluarga aku ya selalu nama itu juga disebut-sebut terus gitu. Aku bilang, ya kenal lah. Terus dia malah bingung, dia nanya aku, dia malah bingung, kok lu kenal? Dia kan cuman kayak 2 tahun TK doang gitu loh di Tarki, kok lu bisa tak kenal si H gitu. Dia malah bingung kenapa aku bisa kenal gitu kan. Terus karena ini seberang-seberangan, jadi everyone kayak liatin ya 7 orang itu. Terus aku ya udah kiss pipi, karena ya tadi makanya berarti dia nggak ngeliatin ceritanya dari awal. Terus udah gitu dia bilang, kok lu bisa kenal segala macam. Terus aku bilang, ya iyalah, dia orang pertama yang cium gue. Aku bilang begitu. Nah pas aku bilang begitu, istrinya tuh ngomong, Cici Elizabeth Jennifer, langsung kayak gitu. Terus aku bilang, iya, kok lu tahu gitu kan. Aku jadi bingung dong gitu, kok lu tahu. Jadi ternyata di keluarga dia pun maksudnya sama kayak di keluarga aku gitu loh, kayak maksudnya lu kan dulu udah pacaran kecil-kecil atau apa kayak gitu-gitu, diajak-ajak. Dan nama aku juga disebut-sebut terus, dan ya sampai detik itu dia umur sampai kayak 30 pun ternyata susternya aja masih kerja sama dia, dan susternya juga masih ingat aku, Elis, kayak gitu. Jadi pada saat itu aku bilang, oh iya aku Elizabeth Jennifer, kok tahu gitu. Terus dia bilang, aku tuh adiknya H. Jadi istrinya itu ternyata adiknya H. Jadi kalau kalian bisa bayangin, coincidence-nya itu kayak mungkin chances yang bisa terjadi hal seperti itu tuh, aku nggak tahu lah probability-nya. Mungkin ada mathematician di sini yang bisa menghitung probability-nya gitu, which is sangat amat kayak coincidence-nya luar biasa gitu. Terus yaudah aku yang ngobrol aja kayak biasa, kayak, oh gimana sih H kabarnya gitu, udah married belum? Belum married gini-gini. Terus adiknya which is istrinya si D, minta BBM pin aku. Pada saat itu kan masih BBM kan. Udah dia minta BBM pin aku. Terus ya udah, aku juga nggak ada pengharapan apa sih. Aku cuman kayak ngerasa lucu aja. Jadi kayak pulang aku ada cerita sama kayak 2 temen aku, kayak lucu aja gitu, sesuatu kayak begini terjadi gitu kan. Terus akhirnya berapa minggu kemudian si H ini nge-add BBM pin aku, dan dia bukan DM yang apa sih, BBM aku lah, nge-message aku gitu, nge-message aku. Terus dari situ ya udah kita kayak temenan, nggak lama akhirnya kita pacaran. Nah pas pacaran itu, aku tuh waktu itu agama Katolik, dia itu Kristen gitu.
Dan dari aku kecil sampai aku gede kita tahu orang Kristen itu nggak akan mau lah maksudnya sama orang yang bukan agama Kristen gitu kan. Dan kayaknya ya lebih kental lah secara agama. Kalau kayak kita Katolik, kayak mamaku Katolik, papaku Buddha. Kayak kalau orang Katolik mungkin lebih kayak lenient about this kind of thing gitu. Kalau Kristen tuh enggak. Udah gitu akhirnya mamaku, sebelum aku pacaran, mamaku ngomong langsung sama mantan aku ini, si H. Dia bilang gitu, kamu tahu kan maksudnya kita tuh agamanya apa, kayak gitu. Kamu kan Kristen, kalau misalnya memang sesuatu yang kayak nggak boleh itu jangan diiniin, maksudnya kayak jangan dipaksain, kan kalian juga udah berumur, bukan yang kayak bisa kayak main-main gitu kan. Maksudnya kan aku udah mau 30, dia juga udah mau 30, seumuran. Mendingan kamu make sure dulu aja gitu kalau emang ini ada future-nya gitu. Nah, pada saat itu aku udah Kristen, sorry. Keluarga aku yang nggak ada yang Kristen kan gitu, mama papa aku nggak Kristen, sorry salah. Terus dia bilang sama mama aku, dia jawab, nggak apa-apa yang penting anaknya, maksudnya penting kayak misalnya kalau dia mau married, yang penting ya akunya gitu, akunya kan Kristen ya, nggak masalah buat dia, nggak masalah buat keluarganya, kalau keluarga emang nggak apa-apa, dia bilang begitu. Karena dia bilang gitu ya udah aku pacaran dong. Aku pacaran sama dia tuh everything itu bener-bener gak ada flow-nya. Kayak maksudnya aku pacaran sama dia tuh semuanya tuh cocok, semuanya tuh lancar. Kita tuh kayak nyambung, kayak ibarat kata bener-bener kayak match made in heaven gitu loh. Dan untuk kalian yang bener-bener coba bayangin gitu, dari kayak TK, kita pacaran pas TK, dan kita sama-sama di keluarga sampai udah 20 sekian tahun masih kayak disebut-sebut, terus akhirnya dipertemukan kembali in such a coincidence way. Terus relationship-nya itu kayak too good to be true, kayak semuanya tuh gak ada yang gak cocok deh gitu. Jadi bagaimanapun kan pasti akunya udah ngerasa kayak udah this is it gitu. Apalagi aku udah umur hampir 30 kan. Jadi aku pada saat itu udah ngerasa kayak ya udah pasti deh ini jodoh gue, udah gak mungkin lagi gitu. Udah gak mungkin lagi, bukan gitu, udah gak mungkin banget. Terus akhirnya pada suatu hari, aku juga agak lupa kejadiannya kayak gimana. Mudah-mudahan ini istrinya si Han gak nonton, atau gak ada orang yang kenal Han nonton. Tapi dia bilang sama aku, dia dijodohin sama satu cewek gitu loh, sama orang tuanya. Terus aku udah bingung dong gitu, kayak maksudnya apa gitu kan. Dari situ udah aku agak-agak bingung gitu. Terus dia bilang, gue gak mungkin mau lah, lu lihat aja nih. Dia kasih aku lihat fotonya kayak gitu-gitu segala macam. Dia gak mungkin mau. Terus kita masih live together, kayak masih kayak ketawa segala macam. Terus akhirnya lama kemudian dia ngomong lah, kayak papanya tuh gak setuju kalau mamanya gak apa-apa katanya. Kayak papanya gak setuju sama aku karena orang tua aku tuh bukan Kristen. Terus aku ya bingung dong, kayak maksudnya dari awal kan nyokap gue udah bilang gitu sama lo, kalau misalnya emang this is something yang kayak nggak kemana-mana dan segala macem, buat apa gitu kan. Terus kenapa kayak sekarang tiba-tiba setelah kita kayak jalan udah setahunan, terus kayak begini bokap lo gitu. Terus ya udah gitu ya pokoknya akhirnya sempet kayak menggantung segala macam. Ya intinya aku sama dia putus karena papanya itu nggak mau punya besan yang bukan Kristen. Karena mamaku bukan Kristen, papaku bukan Kristen, dan katanya maunya tuh kayak the whole family Kristen, kayak begitulah ya. Terus ya udahlah, maksudnya kalau ini kayak udah urusan orang tua, agama, gue mau kayak gimana lagi gitu kan. Gue nggak bisa kayak gimana lagi. Terus akhirnya ya udah aku memutuskan ya untuk putusin. Pas aku kayak udah putusin pun dia kayak masih kayak sering-sering nelpon, kayak dia sama ceweknya. Terus kayak ceweknya kayak ulang tahunnya sama kayak aku lagi. Terus kayak masih sering kayak kontak-kontak aku. Udah bilang, kalau lu emang sayang sama gue, lu jangan kayak nyari gue lagi. Lu nyari gue kalau misalnya there's future for us. Kalau nggak ada future for us, ngapain lu nyari gue lagi gitu kan. Terus ya udah akhirnya dia udah nggak nyari aku lagi. Udah putus dong, bener-bener kayak putus like total gitu. Udah gitu, udah putus, pasti aku terpukul banget gitu. Karena bener-bener ini orang yang aku relationship-nya tuh bener-bener cocok banget, nyambung banget,
everything is too good to be true, dan ini tuh pacar aku dari TK dan dipertemukan kembali in such a way yang coincidence-nya kayak luar biasa, probability-nya tipis banget. Aku kecewa tuh banget gitu, kayak aku sampai bingung, Tuhan kenapa sih kalau emang gue nggak meant to be with him, kenapa kayak lu mempertemukan gue kembali gitu loh. Maksudnya kayak mendingan gak usah kan, kenapa lu harus mempertemukan gue kembali sama dia kalau emang it turns out kayak gue nggak sama dia gitu. Jadi aku banyak spend time sama Tuhan, kayak setiap hari aku kayak doa segala macam lah kayak begitu. Akhirnya aku bilang sama Tuhan gitu, aku bilang udah gue nggak mau pacaran lagi, pokoknya siapapun itu yang God, yang Tuhan mau aku be with, dia datang ke aku dan dia langsung lamar aku aja. Aku literally doa seperti itu sehari, nggak tahu berapa kali doa seperti itu berbulan-bulan. Jadi intinya aku bilang aku nggak mau pacaran lagi. Siapapun itu yang adalah jodoh aku, Tuhan kirimkan dan dia biar langsung lamar aku aja. Aku nggak mau pacaran lagi. Aku cerita sama temen aku bilang, lu gila. Jadi kalau ada kayak abang beca tiba-tiba ngetok pintu rumah lu dan mau ngelamar lu, terus lu mau gitu terima gitu kan. Aku tuh sampai bilang, kalau misalnya emang sampai ada abang beca yang datang ke sini ngetok pintu gue dan ngelamar gue, apalagi kalau bukan Tuhan yang suruh dia datang. Masa seseorang yang udah Tuhan utus suruh datang ngelamar gue, tiba-tiba ngetok ini gue dan bilang mau ngelamar gue nggak terima, gue nggak berani dong, pasti gue terima. Karena emang itu udah doa gue dan Tuhan jawab, gue harus terima gitu. Jadi doa aku seperti itu. Sekian lama pokoknya aku gak mau pacaran lagi. Jadi semua orang yang kayak deketin aku, semua orang yang mau kenalin aku, semua orang itu aku pokoknya ngomong yang sama gitu. Aku gak mau pacaran lagi. Pokoknya gue mau kayak temenan aja sama semua orang sama. Pokoknya siapa yang mau sama gue langsung lamar gue. Semua orang bilang aku gila, semua orang bilang gak ada mungkin cowok yang mau. Zaman sekarang lagi orang mau ngelamar lu tanpa pacaran, lu tuh udah gila. Semua orang bilang aku gila. Aku bilang pokoknya gue udah memutuskan kayak begitu, and that's it, itu doa gue. Akhirnya pada suatu hari temen aku, lo ambilin gue tisu, gue buang ingus. Akhirnya pada suatu hari temen aku iseng, dia lagi makan sama nggak tahu calon suaminya atau suaminya sih pada saat itu ya, gue lupa sih, atau pacaran atau apalah ya. Udah gitu dia, si suami aku tuh kan orang Medan, dia itu baru pindah ke Jakarta. Jadi dia ke Jakarta itu dia nyari teman-teman TK dia, karena dia tuh dulu di Medan TK-nya itu kayak nggak pernah ganti murid gitu ya. Jadi kayak misalnya dari TKA, TKB, SD kelas 1, kelas 2, kelas 3 tuh kayak orangnya sama terus gitu loh, kayak temennya sama terus nggak pernah ganti. Jadi pas dia di Jakarta, karena dia nggak punya temen, dia nyari temen TK dia. Nah salah satu temen TK-nya itu kenal sama salah satu teman aku. Dan mereka makan bareng. Dan teman aku ini sama si cowoknya yang sekarang jadi suaminya itu kan Buddha gitu ya. Rata-rata orang Medan kebanyakan Buddha ya, Re. Nah si suami aku tuh kan Kristen. Jadi kayak mereka tuh dikit lah punya teman Kristen tuh dikit. Teman aku ini juga punya teman Kristen tuh dikit gitu. Terus ngobrol-ngobrol, suami aku nyari mereka bertiga. Terus kayak, oh dia Kristen gini-gini, pelayanan bla 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 gitu kan. Terus temen aku iseng, gue kenalin deh sama temen gue gitu. Terus ya udah, karena aku nggak mau kayak dikenalin yang kayak date kayak gimana, akhirnya kayak diajak pergi berempat gitu sih ya, Raya. Yeah. Kayak nonton or something, gue juga lupa deh. Pokoknya kayak diajak pergi berempat. Ya udah kayak biasa aja sih, kayak everything biasa aja. Terus kayak kadang-kadang kayak pergi karaoke rame-rame gitu, kayak biasa aja kan. Yes. Semuanya tuh kayak biasa aja lah. Coba biasa aja kan. Biasa aja. Terus sampai akhirnya pada suatu hari, lo tuh kayak lagi ngobrol-ngobrol gitu ya, Raya. Itu dia connection. Jadi akhirnya pas lagi ngobrol-ngobrol, terus aku ngomong gitu kayak, gue tuh nggak mau pacaran, gue tuh maunya kayak orang kalau emang itu jodoh dari Tuhan ya dia langsung lamar gue, pokoknya something like that gitu. Gue lupa ngomongnya gimana. Yang maksudnya lu gak mau pacaran, like what's the point of pacaran lagi? Terus tadi kan lu udah ceritain kan kalau misalnya abang tukang becak yang samperin itu kan si Niat yang ngomong. Oh
Gak, pokoknya pada saat itu aku ngomong kayak gitu. Gimana sih, lu inget gak? Gua- Dia mah gak inget apa-apa, dia paling sebenarnya nggak penting di sini. Ya udah, intinya sih begitu. Gue pemeran Lu inget pembantu. gak? Hah? Lu inget gak? Jangan lama-lama woi, abisin ini pulsa orang. Gak apa-apa, naikin viewershipnya. Ya udah intinya sih akhirnya aku ngomong kayak gitu kan. Nah terus aku kan nggak tahu dia siapa, aku nggak kenal, maksudnya nggak kenal dalam arti prinsip hidup dia lah, dia selama ini kayak gimana aku nggak tahu gitu. Terus akhirnya ternyata dari sisi dia, nah dari sisi lu ceritain dong. Kalau gua dari dulu aktif di gereja dan apa ya, ibarat kata gua percaya dengan courtship. Maksudnya ya nggak, ibarat kata kalau pacaran gitu gua nggak bener-bener mau lah. Jangan ketawa gitu. logat ya. Ya logat Medan masih nempel terus. Jadi ya doa saya kepada Tuhan cuma itu doang sih, ditemukan dengan seseorang yang juga cinta sayang sama Tuhan dan bisa jadi pasangan hidup saya gitu loh. Jadi saya nggak kepikiran tentang pacaran sama sekali. Jadi waktu itu cuman apa ya, udah selesai dari Perth balik ke Singapura. Lu kena terus filter. kena filter gue. Iya, Iya. gue gitu. Habis dari Perth ke Singapura. Oke, jadi aku yang lanjutin aja deh ya. Jadi intinya dia itu dari kecil dia tuh nggak pernah pacaran karena dia tuh kayak Kristen yang kental banget. Dia yang kayak super biblical, yang alkitabiah, yang intinya nggak boleh pacaran. Yang ada tuh dalam Kristiani itu courtship, yaitu ya udah kayak cuman saling mengenal. Terus kalau misalnya emang mau pacaran itu ya nikah gitu, sambil kayak persiapan menikah itu baru pacaran, kayak begitu loh. Jadi dia selama ini kan nggak pernah ketemu cewek yang begitu gitu. Dia nggak pernah ketemu cewek yang maksudnya nggak mau pacaran lah, yang begini. Nah pas aku lagi cerita begitu sama dia kaget dong, ada ternyata cewek yang begitu gitu. Jadi pada saat itu dia umur 30 berapa sih lu? Gua nggak tahu lah, pokoknya udah kayak lumayan tuir lah ya. Yeah. Belum 35, tapi kayak udah 30 berapa lah. Dan dia pertama kali ketemu perempuan yang ternyata sama, nggak mau pacaran juga gitu loh. Jadi dia merasa kayak oh ya udah, itu berarti Could be God sent. ini berarti jodoh gue gitu. Dia ngerasa kayak begitu gitu. Dan akhirnya dari situ dia langsung nanya aku gitu, kalau misalnya kayak aku mau dia ngomongnya aku sih, dia ngomongnya kayak gue lo aja. Kalau misalnya kayak gue mau lamar lu gimana gitu kan. Terus aku bilang apa ya, kalau lo mau lamar, aku bilang pokoknya kalau lo mau lamar gue ya lu siapin cincin. Dan aku bilang aku maunya cincin aku bla bla bla. Kalau kalian scroll sampai ke bawah tuh ada cincin yang aku request ke dia tuh beneran dibeliin sama dia. Gue mau cincin merek Verragio, kodenya ini, tipenya ini, diamondnya sekian karat, speknya harus apa, colornya harus apa, clarity harus apa, kayak gitu. Dan dia beneran beliin cincin itu, dan cincin itu tuh nggak ada di Indonesia. Dia harus beli di Amerika dan dikirim ke Singapura. Dan kebetulan dia punya temen yang punya toko diamond di Singapura, kirim ke toko dia. Terus yang akhirnya gimana, dan akhirnya udah, dia udah punya cincin itu. Terus dia lamar aku. Kayaknya itu dulu atau yang orang tua lu dulu sih, gue lupa deh pokoknya. Akhirnya aku bilang ya orang tua lu harus datang minta gue dari orang tua gue gitu. Jadi kayak gitu, kita nggak ada kayak pacaran guys ya. Ya udah, jadi orang tuanya datang karena mama papanya udah pisah. Jadi papanya dari Jakarta, mamanya dari Medan, di Jakarta, rumah aku di Jakarta. Datang ke rumah aku, bilang sama orang tua aku, minta anaknya mau nikahin aku kayak gitu. Terus ya udah akhirnya udah lamaran ya namanya ya, bukan lamaran lah, kayak ya apa sih ya, proposal gitu ya, lamaran kayak gitu. Terus akhirnya ya udah propose dengan cincin, udah propose dengan orang tuanya datang untuk minta aku. Terus dari situ baru preparation buat wedding itu 2 tahun aku sama dia, 2 tahun lebih deh kayaknya, 2 tahun lebih. Ya udah pacarannya 2 tahun itu guys. Jadi lamaran dulu baru pacaran gitu. Jadi kalau dibilang pacaran ada pacaran, tapi setelah lamaran gitu loh, setelah lamaran. Dan akhirnya kita
kita kan kalau mau nikah harus ikut bimbingan pranikah 1 tahun ya. Ya, Bimbingan pranikah di gereja, kita harus kayak ada sekolah, ada kelas-kelas ya, banyak banget yang harus diiniin. Prerequisite banyak banget yang harus kita iniin. Ya udah gitu. Kita jalanin semua dan kita pacarannya ya udah 2 tahun itu selama kita mempersiapkan pernikahan itu gitu. Yeah. Seperti itu ceritanya. Kalian ada pertanyaan apa? Ortu kaget gak tiba-tiba ada lamaran? Kalau aku sih emang tipe anak yang segala sesuatunya aku tuh terbuka banget, aku ceritain banget. Jadi ketika aku memutuskan aku gak mau pacaran, aku juga cerita sama orang tua, mama ya. Kalau papa sih aku jarang cerita, aku jarang ngobrol sama papa karena emang orangnya agak keras dan aku takut kalau mau ngomong apapun sama dia. Jadi selalu aku kasih tahu gitu. Ada orang yang deketin aku kasih tahu. Aku mau pergi sama siapa, aku kasih tahu. Teman aku siapa, aku kasih tahu. Aku mau pergi kemana, aku kasih tahu. Aku tipe anak yang kayak gitu dari aku kecil gitu. Setiap anak pasti beda-beda. Kayak cici aku sama sekali nggak kayak begitu. Dia bukan orang yang kayak aku. Dia agak susah untuk kayak terbuka dan apa cerita. Kalau aku tipe yang segalanya cerita. Jadi ketika kayak aku ada orang yang kayak nanyain aku, ada yang nanyain aku nih kalau mau lamar aku gimana, aku juga cerita. Ada yang ya ada sosok seorang Roy di kehidupan aku yang udah nanyain aku mau ngelamar aku gimana, orang tuanya mau datang, ya aku cerita semuanya. Dan ya mama aku nggak gimana ya, every step of the way aku cerita gitu ke dia. Lu mau ngomong apa, lu kalau ngomong yang bertele-tele, kasihan mereka. Oh ya, enggak, hai. Oke. Mertua langsung setuju. Oke, tuh ditanya mertua langsung setuju. Lu yang ngomong dong, mertua. Mertua ya mertua cuma nanya gimana Elisnya gimana, keluarganya ke gimana gitu loh. Intinya sih gini deh, pastinya ada yang disebut bibit bebet bobot lah ya guys ya. Yes. Ya maksudnya ditanyain kayak standar ya, aku pacaran sama siapapun pasti kayak orang tuanya juga nanya, oh bapaknya kerja apalah, tinggalnya di mana, sekolahnya di mana, itu kayak udah pasti gitu. Itu kayaknya udah nggak mungkin ini. Terus kalau kayak suami aku kan emang orangnya diem, kalau kayak ditanya apa jawab apa, kalau nggak bakal cerita gitu kan. Kayaknya mama lu sempat kayak nanya gue kerja apa kan. Terus pada saat itu aku kan buka salon. Terus mamanya sempet kayak, oh pasti cewek nggak bener nih, kayak dikira aku kayak simpenan orang. Dia bilang apa, terus kayak dia ngeliat aku mancung, terus dia bilang katanya muka gue udah dibikin kayak gitu-gitu ada. Itu pas foto doang ya? Ya dari foto doang gitu. Terus akhirnya makanya aku bilang gitu, kalau kayak pas kayak mau lamaran mendingan langsung ke rumah aku. Jadi setidaknya kayak tahu aku tinggalnya di mana sih, bener gak sih, kayak keluarga aku tuh gimana, orang tua aku gimana, kehidupan aku tuh kayak gimana. Maksudnya bisa kelihatan lah aku tuh perempuan bener apa enggak. Dari maksudnya datang ke rumah aku juga udah ketahuan lah gitu loh maksudnya. Tapi semenjak kayak dari ke rumah aku itu sih nggak pernah ada kayak prasangka kayak begitu tentang aku. Kayak udah jelas aku bukan simpenan orang. Maksudnya aku juga bukannya apa ya, maksudnya aku juga orang sekolah, orang berpendidikan, orang yang punya cengking. Ya orang beres lah, orang bener gitu loh. Bukan orang yang kayak liar, yang kayak ngegaya cowok tuh kayak gimana. Pasti ya kekhawatiran kayak orang tua, terutama kayak pihak cowok pasti kayak gitu sih. Takutnya kayak mungkin ketemu cewek yang kayak cuman mau duit atau apa kayak gitu-gitu. Padahal pada saat itu papanya suami aku sih memang berada, tapi kalau suami aku tuh nggak ada apa-apa gitu. Aku nikah sama dia tuh bener-bener nggak ada apa-apa. Dan karena mereka juga maksudnya dari a broken family ya, it's not kayak papanya juga bukan yang kayak ngasih apa-apa ke suami aku sih gitu. Jadi kayak dia start dari nol semuanya. Dia nggak ada apa-apa lah gitu pas ketemu aku. Ya dia adanya ya tabungan dia selama ini dia kerja, dan dia benar-benar irit kayak gitu doang gitu, which is nggak seberapa. Jadi ya nggak ada yang perlu dimatrein dari dia sih. Orang lo pas pindah ke Jakarta aja dia tuh naik bluebird kemana-mana, dia belum punya mobil segala macam, dan sempat jadi anak kos. belum beli rumah segala macam karena ya mungkin pada saat itu baru pindah juga. Jadi ya begitu. Oke. Itu ada question box ya?
No question yet. No, dulu. Oke, terus ada apa lagi yang berhubungan sama topik ini ya, karena ini aku mau masukin ke YouTube gitu. Anything to do with Mawar dan Pak Bambang ini ya? tentang pekerjaan segala macam, Thermomix. I go please. Let's stay on topic. Gitu. Oke, terus ada apa lagi? Tapi rumahnya di Pik dibeliin mertua ya, Ci. Aku ada rumah yang dibeliin mertua, ada rumah yang suami aku beli sendiri. Dan aku sekarang juga lagi mau bangun rumah sendiri. Terus nggak apa-apa tuh, Ci, menikah dengan start dari nol, kan your life is way more than that. Ini aku pernah cerita gak sih? Kayak udah pernah cerita di IGS sebenarnya. Jadi sempet waktu itu kayak nangis banget sih, karena jujur aku tuh selama aku pacaran sama 4 orang berarti ya, itu pasti anaknya seseorang gitu loh. Anak yang punya ini, anak yang punya itu, anak yang punya apa, kayak gitulah. Jadi, dan keluarga aku juga bukan keluarga nggak punya. Aku nggak bilang kayak aku dari keluarga yang kaya, tapi berkecukupan. Dan pastinya teman-teman kayak papa mama aku juga orang-orang ya ada yang konglo gitu kan, ada ya setidaknya orang-orang sukses semua gitu. Jadi ketika aku nikah sama suami itu, jujur ya secara status sosial ya pastinya dia, kalau jangan ngomong papanya ya, kalau kayak papanya ya mungkin sama aja kayak orang tua dari mantan aku sih, kurang lebih secara keberadaannya segitu, sama kayak keluarga aku juga lah mungkin kurang lebih. Tapi kalau dari kayak suami aku yang benar-benar nggak punya apa-apa, ya aku ada sempat kekhawatiran gimana ya. Apalagi teman aku ngeledekin pas aku bilang, iya gue bilang, jadi gimana, gue bilang sama dia gue mau cincin kayak begini. Terus dia sempet kayak bilang sama aku gitu, bisa sih dia beliin cincin yang lu mau, tapi abis itu lu nikah di Angke. Kalau kalian di Jakarta tahu, Angke itu tuh kayak, bukannya jelek ya, aku gak bilang jelek karena banyak juga teman-teman aku dulu di BCA nikahnya di Angke, tapi kayak yang udah standar banget lah gitu, yang kayak 100-an juta gitu udah bisa nikah di situ gitu loh. Sedangkan kan mungkin kalau kayak di keluarga aku gitu, kayak teman-teman papa aku, mama aku, nggak ada lah maksudnya yang kayak anak-anaknya nikah di Angke gitu kan. Setidaknya pasti hotel berbintang lah, hotel bintang 5 gitu. Sempet aku tuh sampai nangis gitu. Aku nangis karena nangisnya tuh bukan kayak aku nggak siap hidup susah ya. Aku sih emang udah namanya udah doa kayak begitu. Aku udah benar-benar kayak mempersiapkan diri, aku terima apapun itu, tukang beca pun ya udah gitu. Pokoknya yang penting itu Tuhan yang kasih, karena aku udah males milih, aku udah males nyari, aku udah males nunggu. Pokoknya yang sedikasihnya Tuhan itu jodoh aku. Tapi aku lebih kayak sedihnya, aku nggak bisa banggain orang tua gitu loh. Kayak orang tua aku malu nggak ya gitu kan, masa kalau aku nikah kayak begitu gitu. Terus sampai kayak aku tuh sampai nangis gitu. Mama aku tuh tanya, kenapa kamu nangis gitu. Iya tadi temen aku bilang kalau misalnya si ini lamar aku pakai cincin itu, nanti aku nikahnya di Angke. Kalau misalnya beneran di Angke gimana? Aku sampai kayak gitu dan nangis segugukan gitu. Terus mama aku bilang gitu, dulu dia sama papa aku juga kan dari nol. Papa aku, mama aku tuh dulu dua-duanya kan memang orang susah banget, dan mereka pada saat dulu susah bareng juga nggak kepikiran sekarang bakalan sukses dan berhasil gitu. Hidup orang tuh nggak ada yang tahu, kata mama aku. Jadi bukan berarti kayak kamu kalau dapat suami yang yes, ini udah. Terus akhirnya ya aku bingung gitu kan, ya mama aku bilang nggak pasti kalau sekarang kamu dapat seperti mantan kamu gitu loh, kayak anaknya siapa, terus nanti kamu udah tua kamu masih berhasil juga kan, nggak menjamin, nggak ada sesuatu yang menjamin. Pokoknya kamu harus berserah sama Tuhan, apapun yang Tuhan kasih itu yang terbaik, bla 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 kayak gitulah. Ya udah aku kayak coba iniin diri sendiri lah gitu. Ya udah pokoknya aku harus ikhlas, apapun itu aku harus terima kayak gitu mau diangkat apa segala macem. Terus akhirnya udah nggak taunya si suami aku tuh si Pak Babang tuh nggak tahu kayak di Jakarta tuh hotel apa dia pokoknya nggak ngerti, apapun dia tuh nggak ngerti, dan perlu biaya berapa, budget berapa dia nggak ngerti. Dia cuman kayak nanya aku kayak di Burger King ya, lo nanya gue, yes, emang Burger perlu budget tuh berapa sih gitu.
Terus pada saat itu aku bilang kayak 5M or something gitu lah pada saat tahun itu ya. Aku nggak tahu kalau kalau sekarang tuh berapa gitu. Kalau dulu tuh aku bilang sama dia 5M. Terus dia juga ekspresinya kayak datar. Aku juga bingung, ini orang emang punya duit segitu. Karena kalau dari penampilannya dia nggak punya duit segitu kan, dia lancai gitu kan. Emang punya duit segitu atau apa. Tapi aku juga udah ikhlas lah pada saat itu, aku ikhlas. Tapi kalau kayak dia nanya ya gue jawab keinginan gue gitu. Terus dia nanya aku, oh ya lu mau nikahnya di mana, kayak gitu-gitu kan, persiapan nikah kan. Ya gue mau nikahnya di Mulia gitu. Terus udah nggak ada kayak pembantahan apapun gitu dari dia gitu. Nggak ada kayak hah mahal banget atau apa gitu, nggak ada gitu. Ya udah akhirnya kita booking Mulia gitu kan. Pada saat itu Mulia 1,8M plus. Silakan dikalkulasi deh, aku nggak tahu. Sekarang pasti jauh lebih mahal lah. Aku nikah juga udah lumayan lama. Berapa tuh? 1,8 dikali plus-plusnya 21%. 2M lebih. Itu cuman buat makan doang. Itu minimum revenue. Terus dia nanya, lu mau makeup sama siapa? Lu mau baju sama siapa? Pokoknya aku sebut aja semuanya yang aku mau gitu. MC-nya siapa, segala macam, dan semuanya yang aku mau, yang aku plan, yang aku suka gitu ya, aku suka. Jadi aku tuh bukan yang kayak aku mau ini karena paling mahal atau apa, enggak ya, tapi emang yang aku suka gitu loh. Aku mau makeup sama Susie Cleo karena aku bokengan, dan menurut aku orang yang bisa memanage muka aku tuh yang Susie Cleo. Dan kebetulan banget pada saat itu emang dia paling mahal, kebetulan banget. Sekarang mungkin enggak, aku nggak tahu. Terus ya udah akhirnya ya udah sama Susie Cleo. Terus semuanya lah kayak gitu, segalanya yang aku mau itu akhirnya ya aku dapatkan gitu. Bukan diangke gitu kan ternyata gitu. Cuman even kalau misalnya diangke pun aku sebenarnya udah ikhlas gitu. Kayak gitu sih. Jadi terus ya nikah sama dia, apa ya, orangnya tuh kan super kayak pengiritan gitu kan. Jadi kayak dia dulu sebelum nikah aja lu sebulan 1,5 juta doang ya Re. Yeah. Dia cuman kayak butuh 1,5 juta doang buat hidup. Jadi ketika aku nikah sama dia itu bener-bener ya aku adjust dong, aku ngikutin karena ya aku juga gimana ya, aku juga nggak tahu nih kan masa depan kayak gimana. Jadi aku pernah gitu ngalamin memanage kalau nggak salah 1,5 juta itu 50.000 sehari, 1,5 juta kan? Ya 1,5 juta buat makan. Jadi buat makan dengan budget dia buat kehidupan sebulan itu aku bikin memanage 1,5 juta itu untuk makan berdua sehari 50.000 kayak begitu guys gitu. Jadi aku hidup bener-bener kayak super sederhana. Jadi dari semenjak aku nikah sama suami aku gitu, aku mulai hidup super sederhana, bener-bener kayak belajar untuk gimana ya, kayak kebutuhan primer tuh apa gitu. Kayak misalnya gue pakai handphone, selama handphone gue belum rusak ya udah gue nggak perlu beli baru. Kalau kayak dulu mungkin ada apa yang baru beli gitu, oh lagi ngetrend nih sekarang yang baru apa, pasti beli gitu walaupun HP yang sekarang belum rusak. Kalau sekarang tuh enggak. Jadi sampai detik ini pun mungkin lama-kelamaan kan adjust ya, udah punya anak, udah nggak kayak seirit dulu itu. Terus udah lo kenapa udah nggak kayak begitu lagi deh gitu. Saya kira tetap kalau misalnya rusak baru ganti HP sih, nggak pernah kayak ada sesuatu yang baru atau apa atau yang ngetren atau apa kayak gitu. Beda banget deh kehidupan aku yang sekarang sama dulu. Roy, ditanyain dari segi Pak Bambang gimana perasaannya waktu jawaban Cialis biaya nikah 5M. Ayo, waktu gue bilang 5M. Ya dalam hati doa. My God is provider. Udah gitu. Ya, well, lu nggak ada perasaan apa-apa kayak shock atau apa, nggak ada? pas waktu itu percaya aja, well, there's a way lah. Ya kayak gitu, dia orangnya intinya kalau suami aku tuh orangnya super nyantai, nggak pernah mikir apa-apa, nggak mau pusing, nggak mau tahu, nggak mau ribet kayak gitu. Jadi ya udahlah seperti itu. Terus apa lagi? Pertanyaan lagi dong. Udah mau ini nih, udah selesai kan ceritanya, aku sama dia tuh udah selesai. Gigi tuh lagi ya? Atau lagi mencoba dia, minta duduk di itu.
Oke. Ci, kenapa memutuskan untuk nikah? Ini gimana sih pertanyaannya? Kenapa memutuskan untuk nikah? Masa gue harus ceritain lagi semuanya? Ci, dana nikahnya 5M itu dikumpulin gitu, Ci. Ya emang udah ada gitu. Jadi pastinya ada papaku bantu. Tapi papaku bantunya tuh kayak cuman tamu undangan makan dia. Jadi nggak bantuin kayak dekor segala macam, itu nggak, itu semua suami aku. Mertuaku juga bantu ngebayarin yang tamunya mertuaku gitu loh. Jadi kayak mertuaku berapa undangan, ya udah kayak kan total berapa undangan gitu. Tapi untuk kayak dekor, pre-wed, baju, makeup, semuanya itu ya ternyata karena suami aku tuh super irit, selama ini tabungannya tuh banyak gitu. Jadi mencukupi untuk memenuhi keinginan aku untuk nikah seperti apa kayak gitu. Sebenarnya aku nikah juga bukan yang kayak royal wedding sih gitu. Cuman pada saat itu dengan melihat kondisi dan penampilan suami aku yang mungkin pada saat itu mobil aja belum beli, sampai temennya ada yang kayak bilang, oh ya Carlos Carlos homeless, kan belum beli rumah gitu. Memang agak membuat aku kayak nggak mungkin lah itu terjadi gitu. Sebenarnya bukan yang kayak wow banget gimana, enggak, tapi ya gitu deh. Jadi stres gak tiba-tiba berubah gaya hidupnya jadi lebih irit. Kalau aku sih nggak terlalu stres ya, karena mungkin aku yang ngejalanin, dan mungkin karena aku yang menjalani, jadi aku sudah kayak mempersiapkan mental gitu loh. Aku kan punya, sebelum aku ketemu suami aku pun kan aku sudah mempersiapkan mental kan gitu. Siapapun itu aku terima. Sampai teman aku bilang kalau tukang beca gimana, aku terima. Jadi dari situ mental aku juga udah aku persiapkan. Ketika aku ketemu sama suami aku juga ada mempersiapkan, oh dia orangnya kayak begini ya. Kayak misalnya mulai deh aku sebenarnya kayak gimana ya, kayak bukan alasan tapi kebetulan juga. At that moment aku juga mau pakai skincare yang alami. Kalau dulu kan kayak mahal tuh biaya skincare dan perawatan aku. Kebetulan aku pada saat itu juga mukanya udah hancur banget dan mau ke alami, kan jadi lebih irit. Terus aku juga kayak ya apa ya, nyenengin diri sendiri lah gitu, kayak comforting myself, kayak oh ya udahlah perawatan gue juga nggak mahal kok sekarang kayak gitu-gitu. Terus ya makin lama makin belajar lebih appreciate life sih, yang kayak tadi aku bilang gitu. Kayak gimana ya, nggak susah sih untuk dijalanin ya gitu. Cuman mungkin keluarga aku yang ngeliatnya aku susah kali ya, mungkin gitu. Kayak dengan 50.000 sehari nggak bisa setiap hari makan steak, nggak bisa setiap hari makan beef gitu. Jadi mungkin kalau aku ngejalannya sukacita aja gitu, karena merasa terchallenge juga. Oh dengan 50.000 sehari planning mau masak apa segala macem gitu kan, dan belajar masak juga kayak sayur asam, goreng tempe segala macem, sesuatu yang mungkin aku biasanya cuman bisa makan di warteg karena aku suka warteg. Kalau di rumah masaknya nggak begitu, tapi ya jadi belajar gitu, ya belajar, dan akhirnya setelah dijalanin nggak susah sih sama sekali gitu. Lebih topik for different one. Ini kan lebih ke how you bukan 15 juta guys, 1,5 juta sebulan, bukan 15 juta. Itu topik next ini. Oke. Jadi this will be purely dalam waktu 2 tahun persiapan menikah, apakah ada, ini aneh deh, apa yang bikin yakin sama Pak Bambang itu gimana sih? Ya karena dia orang yang lamar aku. Ini tuh kayak banyak banget orang yang nggak nyimak dari awal, terus kayak nanya dan aku bingung jawab ya. Apa yang bikin yakin sama Pak Bambang? Ya karena dia orang satu-satunya orang yang tiba-tiba nggak pacaran lamar aku, dan itu sesuai doa aku, jadi aku harus terima gitu, karena itu jawaban dari doa aku. Dan dia ya want to go straight for courtship and marriage, dan itu jawaban doa dari saya. Jawaban doa dari tempat saya. Ya karena dia juga berdoa dari dia kecil kan, dia memang maunya courtship, dan nggak ada orang yang mau courtship kan, nggak ada cewek yang nggak mau dipacarin langsung nikah, langsung mau dinikahin, cuman aku. Jadi aku jawaban dari doa dia seperti itu. Terus si H dapat undangan nikah Cici nggak? Aku lupa. Semua mantan aku harusnya aku undang, apa enggak ya?
kayaknya harusnya aku undang, karena dia undang aku dan yang datang itu suami aku. Iya bukan sih, kayaknya dia ngundang gue, yang datang itu lu kan, mantan gue si H. Lu datang kan ke kawinan dia? Gue nggak datang, kayak lu datang. Oh iya. Selama perjalanan apa yang bikin kalian saling jatuh cinta? To be honest with you, kalau aku dari sisi aku ya, aku tuh nggak pernah kayak yang falling in love sama suami aku. Aku nggak pernah kayak jatuh cinta sama suami aku, tapi lebih kayak ya mungkin karena kita backgroundnya itu ada ta'aruf atau courtship, jadi lebih kayak value, lebih kayak menghargai komitmen gitu kali ya. Gimana sih? Ya. Lebih menghargai kayak komitmen, kayak pernikahan itu tuh apa? Pernikahan itu adalah ya kita mau dengan kita together. Kenapa Re? Ya kita jalankan bersama. Untuk apa menikah? Ya untuk for me kalau secara Kristiani, what God wanted ini apa namanya, a unit gitu loh, where it's just apa namanya, value of family gitu, the purpose of on earth to procreate. Ya kita menikah bukan atas dasar jatuh cinta atau kayak cinta satu sama lain, tapi lebih kayak kita mencintai komitmen ini gitu loh. Kita mencintai, ya we have commit together this unity yang kita buat di hadapan Tuhan, Dan kita jalani dan hidup kita ini. jalani dan kita hargai, dan kita berusaha untuk mempertahankan unity itu gitu loh. Jadi bukan kayak, karena kita percaya, aku pribadi aku percaya cinta itu nggak ada yang abadi kecuali cinta Tuhan buat kita. Jadi dalam arti aku nggak percaya kalau misalnya aku bilang, dan gue nggak pernah bilang sama lo gue akan mencintai lu selamanya. Aku nggak pernah bilang seperti itu karena aku nggak percaya akan itu. Kalau suami aku pernah bilang begitu sama aku, dia akan mencintai aku selamanya, tapi aku nggak percaya. Di dalam otak aku dan di dalam nalar aku, di dalam kesadaran aku, di dalam hati aku nggak akan percaya ada orang yang bisa mencintai aku selamanya seperti itu. Mungkin karena aku juga dibesarkan rada keras ya, karena Popo selalu kayak menyuntik dan mendoktrin seperti kayak cowok itu semuanya nggak beres, kayak begini gitu, kisah-kisah orang yang gagal dalam pernikahan segala macam. Tapi itu juga nggak membuat aku takut menikah gitu, karena demi menikah itu bukan kayak lovey-dovey sih gitu, tapi lebih kayak it's my next phase in my life, dan itu adalah perintah Tuhan. Emang kita disuruh kayak beranak cucu gitu kan, untuk menikah, to have a family, dan kayak kita nikah itu ya kalau kayak buat aku tujuannya ya gimana caranya pernikahan kita ini bisa menjadi sumber berkat juga buat orang, dan bisa anak-anak kita bisa melihat Kristus di dalam pernikahan kita gitu, dan gimana kita membesarkan mereka juga sebaik mungkin jadi anak-anak yang baik gitu kan, yang berguna buat sesama, kayak begitu sih guys. Jadi aku bukan tipe orang yang percaya menikah itu harus atas dasar cinta gitu, karena buktinya aku sama suami aku ya pasti perasaan ada gitu, tapi bukan perasaan yang kayak gimana ya, yang kayak di sinetron sih gitu. Kalau menurut aku nggak tahu kalau dia, karena kalau aku udah pernah pacaran 4 kali sebelum sama suami aku, sedangkan suami aku tuh nggak pernah pacaran, jadi baru sama aku doang. Jadi mungkin dia lebih merasa lovey-dovey daripada aku mungkin, karena kan dia nggak pernah in a relationship before. Jadi wajar kalau misalnya dia lebih merasa kayak baru pertama kali punya pasangan kan gitu. Jadi ya begitulah. Ada yang mau ngomong gak? Nggak, I think it's more like yang diajarkan itu. Oke, filternya kasihan deh lo. Oh ya, yang dikatakan tuh dua individu, cowok cewek kan jalan, terus mereka ada tujuan dalam hidup. Jadi karena apa namanya, arah tujuannya itu sebenarnya sama, mari kita jalankan bersama gitu loh. And over time ya I appreciate and I see sesuatu yang what she values, like when it comes to traveling and everything. Hah? Yeah. Kok tiba-tiba traveling apa sih? I'm just saying that there are certain things, ya gue agak
Lu ngomong abstrak apa? ya. Coba ulang-ulang, gue mau denger, gue nggak denger tadi. Enggak, maksud gue adalah apa ya, value di hidupnya itu, I mean the major value-nya we see and then kita jalankan, tapi ada hal-hal lain gitu yang gue dulu jarang gitu loh. Nggak nyambung. Ya gue nggak nyambung. Dia tuh suka nggak nyambung guys. Ya, ngelantur. Nggak tahu lah, nggak nyambung. Oke, sekarang masih suka quality time berdua nggak? Berdua ngapain? Ya ngobrol lah tiap Kayak malam. kalau quality time kita ya gitu, kayak ngobrol, kayak bertukar Yeah. pikiran in just about everything. Everything like Yeah, just literally about everything gitu, literally Lu mau about everything. mau nonton, mau apa? Nggak, like seriously gitu, bukan kayak cuman sesuatu yang kayak serius, bukan cuman kayak tentang anak atau bukan tentang kerjaan, bukan kayak begitu doang gitu. Yeah. Literally kayak gue sakit perut gak bisa beol juga kita discuss kayak gitu loh, maksudnya literally everything itu ya quality time kita Ya, gitu. gue kentut Kayak- bau juga. Iya kayak bawa Yeah. bawa apaan sih Yeah, gitu, just kayak begitu literally juga everything dibahas. kita juga bahas literally everything sih, and that is our quality time gitu. Terus ya selain itu paling kita cuman kayak, kita nggak ada kayak ngedate bareng sih obviously, karena emang aku dan mungkin lu juga ya, Yeah. kita bukan tipe orang yang kayak bisa kayak ninggalin anak. Oh, nggak nyaman kalau Terus ninggalin ya pasti kita anak, kayak ya. kita rather kayak udah pergi berempat kayak gitu loh. Kita Yeah. juga nggak akan tenang sih, nggak akan kayak merasa kayak finally ngedate sama, nggak tau lu Ya, ngerasa gitu. I won't be in that position like, oh finally bisa berduaan dan tinggalin dua anak, like no, that's Kayak not kita nggak bisa possible. gitu. Dan menurut aku sih nggak ada salahnya orang yang kayak begitu, karena orang pasti beda-beda. Tapi kita karena emang kita nggak bisa guys gitu, kita nggak bisa kayak begitu, jadi kita nggak ngelakuin itu. Kita ngelakuin apa yang menurut kita nyaman. Ya misalnya ada film baru apa Yeah. gitu, kita nonton bareng. Yeah, we make it a point untuk put it on our list. Ya perlu kita check out. Or let's just say she watch Grey's Anatomy. Ya, I also want to find out apa sih yang kerennya gitu. So I catch up on Grey's Anatomy gitu loh. Ganti-gantian and we just so that we can just discuss apa stuff. aja sih Yeah. gitu, nonton bareng, Yeah. ngobrolin tentang kehidupan, ngobrolin tentang anak, ngobrolin tentang kerjaan, ngobrolin tentang teman-teman, ngobrolin tentang our future, ngobrolin tentang our relationship juga gitu, Or even ngobrolin bahas the past juga. ngobrolin Yeah. tentang past, ngobrolin tentang future, do some planning, tukar pikiran. Gue ada kepikiran kayak gini-gini, menurut tuh gimana, kayak gitu-gitu sih. Jadi kayak that is our quality time gitu. Kita nggak ada kayak ngedate bareng, nonton bareng atau ngapain bareng, karena kita nggak akan bisa gitu loh. Bukan karena I mean, apa ya, I always believe there's a season in life. Jadi ini masa-masa ya kita ada si David dan si Gigi need our attention. Tapi when they grow up and then let's just say mereka udah kuliah, ya okay, there'll be a different fase lagi kan, you know. nah itu sih yang aku kayak sependapat sama dia gitu. Aku merasa juga kayak dulu kita waktu sampai aku hamil gede, kita tuh kayak pelayanan bareng. Dan kita sangat menikmati momen-momen itu ya, kayak kita bisa kayak pelayanan bareng, kita bisa naik panggung bareng, kita bisa nyanyi Oh, bareng iya, segala iya. macem. Definitely. Terus sudah kayak melahirkan, ya kita sampai detik ini lah ya, sampai detik ini kita benar-benar kayak ya ngurus anak bareng lah gitu. Walaupun ya I don't know stuff ya. banyak yang kayak suami aku nggak tahu, tapi menurut aku ya apa yang kita lakukan yang ngurus anak bareng gitu. Pada suatu hari anak-anak nggak mau diurus lagi, aku yakin gitu pasti ada menghargai gitu kalau misal orang lain punya kegiatan-kegiatan seperti itu pastinya, karena kan semua orang beda. Tapi aku malah kadang-kadang berpikir gitu, kalau kayak sekarang kita begitu, terus nanti misalnya anak-anak udah gede dan kita udah punya banyak waktu, apa nggak kayak keburu bosan gitu. Mendingan kayak udah sekarang kayak kita menyibukkan diri dengan whatever yang ada, nanti pas kayak anak-anak udah gede, kayak kita memulai suatu chapter yang baru, lebih nggak bosan gitu. Kadang-kadang aku malah berpikir kayak begitu gitu kan. Jadi ya begitu sih guys. Itu dia lagi ada telepon, jadi sekarang lagi ngangkat telepon atau apa. Terus apa lagi? Terus Pak Bambang suka sebel gak kalau dimarahin Mam Elis terus? Itu perlu dijawab. Ya suka sebel gak? Look,
at the end of the day, barang siapa kalau misalnya di ngomongin yang namanya manusia, masa nggak ada unsur gitu sih. Tapi kembali lagi kan kita cerna dulu dong gitu loh, yang diomonginnya apakah sesuatu yang ya lo harus ini mikirin, apakah sesuatu yang perlu dikoreksi atau apapun itulah. But at the end of the day, it's just gimana supaya karakter kita itu lebih bagus, itu aja. Ada yang nanya, bagaimana perasaan Pak Bambang bisa ketemu Bu Mawar? Perasaan, it's a God answered prayer, that kind of perasaan. Hal apa yang bikin kaget waktu pacaran tentang masing-masing? Bingungan lu. Kaget. Pernah lu nggak mau jawab, ditanyain nggak jawab. Tadi gimana sih? Jawab, kok. Lu cuma jawab kaget gitu doang. Itu mah bukan jawab, gelo. Kaget. Pernah berantem gede nggak, Ci? Ya pernah lah, masa nggak pernah berantem gede, gila apa? Yeah. Serius aku tuh nggak bisa habis pikir ada orang yang berumah tangga nggak berantem loh. Yeah, tapi ada katanya, tapi ada, cuman aku nggak habis pikir tuh kayak gimana gitu. Gue prinsip gue itu lebih ke iron sharpens iron ya. Jadi ibarat kata kalau suatu hubungan itu pasti ada friksi. Cuman kalau misalnya suatu hubungan itu nggak ada friksi sama sekali dan mulus-mulus, itu pertanyaan yang harus kalian jawab sendiri. Kenapa bisa begitu ya? Ada sesuatu di belakang. Ibarat kata kalau kita deket pasti ada gesekan. Justru kalau misalnya nggak ada gesekan ya berarti nggak deket gitu loh. Karena besi menajamkan besi. Justru semakin besi digesek dan semakin nggak enak gitu, diasah semakin tapi lebih tajam. Nggak enak ya akan semakin tajam gitu, akan relationship ini akan semakin, menurut aku ya, akan semakin ini. Cuman again, kalau aku nggak terlalu suka talking about relationship karena aku merasa nggak ada things yang abadi. Bisa aja aku sama dia suatu hari pisah, bisa aja gitu. Aku nggak perlu kayak yang, aku nggak pernah merasa kayak I have a perfect relationship sih gitu, dan aku nggak pernah merasa I'm an expert in relationship gitu, karena apapun itu bisa terjadi. Even hubungannya kayak seperfect apapun aja bisa tiba-tiba zong, bisa tiba-tiba terjadi apapun gitu. Jadi itu sih yang kalian perlu ingat dan kalian perlu tahu. I've never felt kayak, aku nggak pernah. Kalau dia beda, kalau dia mungkin lebih kayak positif ya orangnya. Kalau aku kayak gimana ya, aku lebih kayak terbuka dengan adanya possibility dan chances di mana rumah tangga aku sama dia bisa aja suatu hari berakhir gitu loh. Bukannya aku mau negative thinking gitu, tapi maksudnya aku nggak mau kayak membutakan diri atau menutup kemungkinan, karena kemungkinan seperti apapun tuh ada gitu loh. Kalau lu gimana, Roy? Yang nggak tahu ya, gue dari tadi gue ngomong apa lu nggak nyimak kan, lu kayak begitu emang. Maksudnya kalau menurut tuh kayak pernikahan itu abadi gak kayak gitu-gitu, lu sharing dong. Ya, in a ideal world ya abadi harusnya kan. Cuman gitu. Manusia, your view of things kan always take yang the worst case scenario. Iya, kalau aku orang itu, jadi aku kalau melihat sesuatu dan memikirkan sesuatu itu selalu jadi worst case scenario gitu. Supaya aku merasa karena aku suka planning, jadi aku prepare gitu. Aku udah memprepare kalau suatu hari lu selingkuh gimana, gitu, kalau lu ninggalin gue gimana, kalau akhirnya gue udah nggak tahan sama lu dan kita akhirnya bisa dan kita harus diapain, ya, semua udah gitu. di layout lah. Aku udah pikirin gitu semuanya, kalau aku tuh kayak gitu. Which is actually a plus point for me. Jadi gue juga ikut dalam planning tersebut. But gue lebih ke positive thinking yang ya in an ideal world ya semuanya ini. Pas pemberkatan udah timbul rasa cinta dari each other belum? Ya again, kalau misalnya kalian nanya Pak Bambang, pasti dia bilang sudah. Kalau menurut aku dia aja nggak ngerti cinta tuh apaan. Nah itu jadi mungkin kalau menurut gue sampai sekarang ya gue tuh nggak yakin dia tuh beneran ngerti apa enggak. Mungkin kita perlu gali bersama sih, cinta apa enggak gitu. Kalau misalnya aku ya again sekali lagi ya, aku
mencintai komitmen ini gitu sih. Aku mencintai unity ini. Jadi bukan lebih kayak oh gue mencintai orangnya, lu enggak. kayak ini, karena kalau tiba-tiba setelah nikah nggak seperti itu, atau tiba-tiba dia berubah, Itu lebih ke manage ekspektasi juga atau dia sebenarnya. tiba-tiba ini, terus gue nggak mencintai dia lagi dong gitu, terus gue jadi ya udah gitu, enggak gitu. Kalau aku lebih kayak oh ya udah, gue married to this person, this is my choice, gue udah memutuskan ini, ya ini harus gue perjuangkan gitu. Komitmen ini, persatuan ini, rumah tangga ini, relationship ini, bukan dianya gitu loh. Jadi aku susah ya kalau ditanya kayak sekarang gue cinta nggak sama lu gitu. Gue lebih kayak mungkin kalau gue boleh jujur mungkin lebih kayak sayang karena lu suami gue, lu bapak dari anak-anak gue, dan lebih kayak ya gue menghargai lu sebagai dua itu, dan gue lebih kayak gimana ya, ya lu bagian dari hidup gue, lu pasangan hidup gue, kayak begitu sih. Bukan kayak yang oh gue mencintai lu kayak karena lu apa, enggak kayak begitu sih guys. Jadi dia mau ngapain juga kayak nggak ada perbedaan gitu buat aku. Yeah, but it's just kadang-kadang there's just that specific moment in time yang it just felt stronger than the others aja gitu loh, here and there. Gitu. Terus apa lagi? Iya sih, ortu kita deh nggak mungkin sampai tua cinta-cinta tapi komitmen. Ya iya kan gitu, kayak gimana ya? Ya nggak mungkin lah kita sampai tua mau cinta-cintaan kayak gimana gitu kan, nggak Ya mungkin. ada friendship yang ini. Ya mungkin iya sih gitu, kayak menurut aku lebih ke friendship sih ya. Ya suatu. Lebih ke kalau ini friendship, nyaman, lebih ke ada- trust, lebih ke hubungan gitu loh, lebih ke relationship. Ya, I always envision sesuatu yang kayak when you grow old, maybe at your 70s or 80s, terus you just sit outside the balcony and just ngobrolin masa lalu kayak, lu ingat gak dulu si ini, si itu, atau ngapa-ngapain gitu-gitu. When you know, your hair just grow grays and everything. Si Elis nekat amat nikah nggak pacaran dulu ya. Kalau misalnya itu udah jawaban dari doa guys, kalau kalian bener-bener yang dengerin cerita aku, what are the chance gitu loh, Nggak, gimana kalian bisa ketemu orang yang lamar kalian tanpa pacaran coba. Nggak, tapi Dan kalian doa untuk itu, terus tiba-tiba ada yang begitu, terus kalian mau nggak nurut gitu sama apa yang Tuhan Nah, udah. tapi juga the underlying safety net itu adalah kedua belah pihak orang tua juga sudah ada filter approvalnya gitu loh. Bukan cuma kayak wah ini udah jawaban dari Tuhan, you go for it, and then both parents didn't agree, like what was the kayak point? maksudnya ini jawaban dari Tuhan, sama-sama ini doa dia dari kecil, dan ini doa aku yang sampai aku doain banget, dan ini sangat amat tidak mungkin terjadi tapi terjadi, tapi akhirnya semua kan dilancarin. Orang tua setuju, nggak apa-apa, semuanya dilancarin, dan kita berdoa gitu. Kita berdoa ketika semua itu, kita berdoanya adalah kalau misalnya memang ini Candy Plus. nggak ada. Coba. Jadi kayak kita berdoa kalau misalnya dilancarkan, ya udah berarti emang meant to be gitu loh. Kalau misalnya emang Tuhan nggak mau ini terjadi, ya tolong gagalin, apapun itu caranya Tuhan gagalin gitu. Oke guys, kayaknya aku harus leave dulu karena si Popo luka, berdarah tangannya. Aku coba save, and then aku coba post di YouTube kalau bisa malam ini juga. Thank you for tuning in. Bye everyone, good night.